Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di video learning mata kuliah Bioteknologi Pertanian. Nah, melanjutkan video learning part 1 ya tentang aplikasi bioteknologi untuk remediasi lingkungan. Di video learning part 2 kali ini saya akan lebih banyak membahas tentang karakteristik dan tipe dari bioremediasi. Mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang akan dibahas dalam video learning kali ini adalah pertama, kelebihan dan kekurangan dari teknologi bioremediasi. Kemudian, tipe dari bioremediasi ataupun klasifikasi dari bioremediasi itu sendiri. Sekarang mari kita lihat kelebihan dan kekurangan dari bioremediasi ya. Jadi sekalipun teknik ini direkomendasikan ya karena memang relatif lebih ramah lingkungan, tapi juga tetap punya plus and minus ya. Kelebihan dan kekurangannya ada. Kita akan lihat kelebihannya ya. Yang pertama itu karena memang kita memanfaatkan organisme hidup, proses di dalam bioremediasi otomatis adalah proses yang alami ya. Jadi memang bergantung atau dititik beratkan pada bagaimana secara biologis si agensia itu bisa memulihkan ataupun menghancurkan senyawa kontaminan ya. Nah, dampaknya apa? Karena ini adalah proses yang natural, tidak terlalu banyak kontroversi yang kemudian bisa berkembang ya. Publik akan lebih mudah menerima karena mengingat prosesnya tidak berlawanan dengan apa yang menjadi kodrat alam ya. Tapi kalau kemudian kita menggunakan excavation atau menggunakan chemical decomposition, nah itu sering sekali memancing kontroversi karena sebagian masyarakat banyak yang sudah memahami bahwa aplikasi kimiawi secara berlebihan itu beresiko besar merusak lingkungan. Nah, selain itu, karena ini adalah proses yang alami, maka residu yang dihasilkan dari proses bioremediasi ini cenderung bukan senyawa berbahaya. Karena apa? Bentuknya seperti tadi, karbon dioksida, kalau nggak air, atau biomasa dari si agensia premediasi. Ya, artinya biomasa ini adalah jasad dari si agensia premediasi yang sudah tidak lagi hidup ya, artinya dia sudah selesai melakukan remediasi kemudian mati. Nah, jasadnya itu dikenal dengan istilah biomasa. Nah, kemudian bioremediasi itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghancurkan senyawa kontaminan secara penuh. Karena kita memanfaatkan organisme hidup ya, dan ada banyak sekali variasi agensia premediasi yang bisa dimanfaatkan, maka bioremediasi itu menawarkan alternatif penanganan kontaminasi yang beragam. Artinya ada banyak jenis kontaminan yang bisa ditangani ya. Kemudian senyawa kontaminan ini ya ketika sudah diproses oleh agensia premediasi, dia akan dikonversi. Jadi lebih banyak memang pada proses konversi ya, pengubahan dari yang tadinya beracun menjadi sifatnya tidak lagi toksik ya, tidak lagi beracun. Nah, selain itu bioremediasi karena sifatnya harus diaplikasikan langsung ke lokasi yang mengalami kontaminasi, maka memang tidak ada satu gangguan yang signifikan terhadap lokasi tersebut ya. Tidak seperti excavation misalnya yang memang harus memindahkan bagian dari lingkungan yang mengalami kontaminasi itu ke satu tempat. Nah, dan pemindahan itu sebenarnya bisa memunculkan banyak sekali resiko ya. Bisa menghasilkan residu yang kemudian bisa pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain selama proses transportasi. Kalau soal ekonomisnya ini tadi sudah kita bahas ya, memang karena tidak ada peralatan yang khusus, tidak ada satu masukan yang berbiaya besar, makanya dia otomatis lebih ekonomis. Tapi pasti punya kelemahan juga, pasti punya flaws juga ya. Bioremediasi itu karena basisnya adalah pemanfaatan dari organisme hidup, maka memang senyawa kontaminan yang bisa ditangani oleh bioremediasi atau melalui bioremediasi hanya yang sifatnya bisa dipecah.
Kalau senyawa tersebut adalah senyawa polimer, misalnya polimer dari bahan yang bukan natural ya, seperti bahan sintetis, seperti plastik misalnya, itu cenderung sulit sekali untuk bisa ditangani dengan bioremediasi. Tapi kalau sifatnya seperti logam berat yang memang adalah senyawa dari alam, itu relatif masih lebih mudah ditangani melalui bioremediasi. Kemudian ada kecenderungan di mana produk sampingan yang dihasilkan oleh si agen siap remediasi saat dia melakukan remediasi terhadap senyawa kontaminan bisa jadi lebih lama tahan di lingkungan tersebut dan mungkin bisa jadi masalah baru, jadi menimbulkan sifat toksik yang lain. Kemudian, karena kita menggunakan organisme hidup seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau misalnya kita menggunakan mikroba, maka saat dia kita aplikasikan ke lingkungan yang terkontaminasi, kita harus mensuplai makanannya, ya. Jadi otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa efektivitas bioremediasi itu tergantung dari apakah kita bisa menyediakan pertumbuhan dan kondisi pertumbuhan yang optimal, ya. Kalau tidak optimal pertumbuhan si agensianya, kondisi lingkungan tidak mendukung kepada aktivitas remediasinya, maka efektivitas dari bioremediasinya akan kurang bagus ya. Karena itu menjadi satu keribetan tersendiri. Karena kita harus ibaratnya mengawasi dan mengontrol apakah si agen siap remediasi ini dalam kondisi pertumbuhan yang baik atau tidak. Kemudian jelas karena menggunakan organisme hidup, kita menunggu dia bereaksi, of course akan mengambil banyak sekali waktu ya, akan berlangsung relatif lebih lama karena kita berharap pada kondisi natural ya, pada kondisi alam. Jadi memang tidak bisa instan seperti halnya kita melakukan excavation tadi atau chemical decomposition misalnya. Kemudian kalau misalnya dalam case di mana lingkungan itu terkontaminasi tapi senyawa kontaminannya nggak cuma satu jenis ya, tidak hanya misalnya logam berat saja, tapi ada logam berat, ada tumpahan minyak, ada juga tekstil misalnya pewarna tekstil, maka ini juga akan jadi satu problem ya. Karena apa? Kita perlu adanya teknologi tambahan atau teknologi dukungan untuk bisa memanipulasi si organisme atau si agensia ini supaya dia bisa menangani lebih dari satu jenis ya, karena biasanya satu jenis agensia itu punya spesifik dia itu senangnya pada material kontaminan seperti apa. Nah, opsi lainnya adalah kita memang mengaplikasikan lebih dari satu jenis agensia yang memang kita ketahui punya kesukaan material kontaminan yang beda-beda, supaya apa? Supaya mereka bekerjanya juga berdasarkan material kontaminan yang ada di lokasi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah hasil dari bioremediasi ini atau kualitasnya relatif sulit untuk bisa dipastikan ya. Kita tidak bisa menyatakan bahwa ini benar-benar bersih, kita tidak bisa menyatakan bahwa ini benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan karena memang sangat sangat sulit untuk bisa kemudian dipastikan kualitas dari proses yang sudah terjadi. Nah, mari kita bahas tipe dari bioremediasi ya. Jadi ada beberapa klasifikasi dari bioremediasi dan yang pertama adalah klasifikasinya yang didasarkan pada di mana kegiatan bioremediasi tersebut dilakukan. Pertama, ada yang dikenal dengan istilah bioremediasi ex situ atau ex situ bioremediation. Nah, bioremediasi secara ex situ adalah kegiatan bioremediasi yang dilakukan dengan cara memindahkan material yang terkontaminasi dan penanganan akan dilakukan di luar lokasi aslinya. Artinya seperti pada gambar ini ya, teman-teman bisa lihat di ilustrasi ini. Di sini ada sludge or soil, artinya ini adalah lokasi asli di mana ditemukannya kontaminasi. Nah, tapi untuk bisa meremediasi lokasi ini atau lingkungan ini, maka limbahnya atau kontaminasi atau material kontaminasinya akan dipindahkan ke tempat lain
ya, di mana ada reaktor yang akan nanti menangani atau membersihkan si senyawa kontaminasi. Nah, itu yang dimaksud dengan ex situ bioremediation. Jadi remediasinya dilakukan di tempat lain di luar dari lokasi di mana senyawa kontaminan itu berasal. Nah, teknik ex situ bioremediation atau bioremediasi ex situ ini macam-macam ya, mulai dari land farming, kemudian ada control solid phase, kemudian ada slurry phase seperti ini, bioslurry, ada juga menggunakan kompos ya. Kalau kompos mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilahnya, di mana kita memang misalnya kita menemukan ada tumpukan daun, kita akan pindahkan ke dalam satu lubang. Nah, kemudian di dalam lubang tersebut akan dikasih EM4, kemudian ditutup supaya terjadi proses composting. Nah, dalam proses bioremediasi, composting juga merupakan salah satu bentuk bioremediasi secara ex situ ya, jadi memang dipindahkan. Nah, masing-masing teknik ex situ bioremediation ini punya karakteristik senyawa kontaminan yang bisa ditangani ya, dan beda-beda. Nah, misalnya seperti kontrol solid phase biasanya menangani polycyclic aromatic hydrocarbon. Biasanya ini ditemukan pada produk-produk berbahan plastik atau dari tumpahan bahan bakar. Nah, kemudian ada juga seperti misalnya limbah tumpahan minyak, itu bisa diatasi dengan teknik ex situ bioremediation menggunakan prinsip land farming. Nah, kalau slurry phase, nah biasanya ini untuk tumpahan minyak juga bisa, atau untuk limbah pyrin. Pyrin ini biasanya pada botol-botol yang dari bahan seperti plastik tapi lebih kuat, atau kontaminasi nitrofenol. Nah, kalau composting itu bisa untuk mengatasi kontaminasi limbah cair dari produk tanaman, ya, misalnya limbah kelapa sawit, limbah cair kelapa sawit, atau limbah fenolik, atau menggunakan atau menangani logam berat misalnya. Nah, ini ada beberapa studi yang sudah memanfaatkan composting untuk bisa menangani 3 jenis senyawa kontaminasi ini. Nah, berikutnya berdasarkan lokasi aplikasinya masih sama. Nah, bedanya adalah ini adalah lawan dari ex situ bioremediation ya. Jadi dikenal dengan in situ remediation. Nah, in situ artinya bioremediasi itu dilakukan on the site ya, atau on site. Jadi dilakukan langsung di tempat di mana senyawa kontaminan tersebut berasal atau ditemukan. Jadi di sini dalam konsep atau prinsip in situ bioremediation, penanganan atau agensia atau senyawa yang akan menangani kontaminasi tersebut akan diberikan atau diaplikasikan langsung di titik di mana terjadi kontaminasi ya, seperti pada gambar ini misalnya teman-teman bisa lihat. Jadi ini adalah area yang memang mengalami kontaminasi ya, dan ini adalah kontaminasinya yang berwarna abu-abu. Nah, kemudian ini dipasangi atau diinstalasi dengan pipa ya, pipa yang dilengkapi dengan transfer pump dan lain-lain, di mana pipa ini nanti akan menjadi saluran untuk memasukkan agensia premediasi ya. Di agensia premediasi, kemudian nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh si agensia akan dimasukkan melalui pipa-pipa ini ya, dialiri melalui pipa-pipa ini, dan nantinya dia akan masuk ke dalam sehingga nanti dia bisa melakukan proses remediasi langsung di lokasi yang mengalami kontaminasi. Nah, seperti halnya ex situ bioremediation, in situ juga punya beberapa teknik ya, beberapa teknik yang memang sudah dikenal, mulai dari natural attenuation ya. Jadi natural attenuation itu adalah proses bioremediasi secara natural. Jadi tidak diatur sedemikian rupa, jadi hanya diberikan agensia premediasi, kemudian dibiarkan berjalan sesuai dengan yang semestinya tanpa ada masukan khusus untuk si organisme premediasi. Kemudian ada teknik bioventing ya, ada biostimulation, kemudian ada phytoremediation. Nah, phytoremediation ini adalah
remediasi yang memanfaatkan tanaman. Jadi kita menggunakan objek tanaman, ya, jadi tanaman utuh, tanaman tertentu yang memang punya kemampuan untuk bisa mendegradasi ataupun menangani dari senyawa kontaminan. Kemudian ada juga biostimulation atau ada juga yang lain itu air sparging. Nah, jadi teman-teman saya tidak akan bahas terkait apa itu natural attenuation atau phytoremediation atau air sparging. Jadi teknik-teknik ini teman-teman nanti bisa baca lebih lanjut di jurnal misalnya kalau ingin tahu lebih ya. Tapi yang jelas setiap teknik ini punya khasan atau spesifikasi jenis kontaminasi yang bisa ditangani ya. Dan ada macam-macam mulai dari limbah bahan bakar, kontaminasi senyawa volatil, sampai pewarna tekstil, kemudian sampai nuklir bahkan ya, uranium. Kemudian ada juga seperti kontaminasi minyak tanah, timbal, pestiside, arsen ya, jadi macam-macam. Dan masing-masing teknik ini punya prosedurnya tersendiri, punya prinsip utama yang memang mendasari aktivitas remediasi yang dihasilkan. Nah, kalau tadi kita membahas klasifikasi bioremediasi berdasarkan lokasi, di mana proses bioremediasi itu berlangsung, berikutnya kita akan lihat klasifikasi bioremediasi berdasarkan agensia yang melakukan proses remediasinya. Pertama ada yang disebut dengan microremediation atau remediasi yang menggunakan agensia jamur atau agensia dari kelompok jamur untuk melakukan proses remediasi. Ada juga phytoremediation ya. Jadi phytoremediation ini seperti yang teman-teman tahu masuk ke dalam kelompok in situ bioremediation ya. Jadi phytoremediation menggunakan tumbuhan sebagai agen premediasi. Dan yang terakhir adalah microbial remediation, di mana remediasi akan berlangsung dengan bantuan mikroba, mulai dari alga, bakteri, jamur, termasuk jamur kapang atau ragi sebagai agen premediasi. Nah, itu tadi penjelasan saya terkait materi dari bioremediasi part 2 ya. Jadi terkait karakteristik serta tipe bioremediasi. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu mendengarkan video learning kali ini dan semoga video learning ini bisa banyak membantu teman-teman untuk memahami materi ini. Tapi tidak hanya itu ya, terlepas dari itu saya juga tetap menyarankan teman-teman untuk melakukan eksplorasi literatur, eksplorasi wawasan dari sumber-sumber lain ya, tidak hanya dari materi ini saja, supaya teman-teman bisa punya lebih banyak masukan, punya lebih banyak informasi sehingga bisa melengkapi apa yang mungkin tidak saya sampaikan melalui video learning kali ini. Nah, untuk kelanjutan dari video learning ini kita akan ketemu melalui MS Team seperti biasanya di jadwal yang sudah ditentukan. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.